Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Nurasya Asmara. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang panca indera. Jadi panca indera itu adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera. Yang pertama itu ada indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera pembau yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan yang kelima ada indera peraba yaitu kulit. Macam-macam panca indera. Indera penglihatan kan pertama itu ada indera penglihatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan yaitu bagian mata. Mata adalah indera yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitar dengan cepat. Mata adalah indera penglihatan yang menerima sebuah rangsangan berupa cahaya atau fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan. Yang pertama itu ada bola mata, ada otot bola mata, dan saraf optik 2. Alat tambahan mata ini mempunyai fungsi untuk melindungi mata dari gangguan pada lingkungan. Nah, alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, sedangkan kelopak mata untuk melindungi dari benturan, dan pada bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Nah, bagian mata ini ada berbagai fungsinya. Bagian dalam mata yaitu ada kornea mata. Kornea mata ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Nah, lensa mata. Lensa mata ini mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan mata pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Ada bagian iris. Nah, iris ini mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Ada pupil. Nah, pupil ini mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Ada bagian retina. Retina mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf ke otak. Otot mata. Otot mata ini mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Nah, saraf mata. Saraf mata ini fungsinya untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Terima kasih. Ada satu lagi cara kerja mata adalah cara kerja mata itu cahaya menuju ke aqueous humor, lalu menuju pupil, terus menuju lensa, lalu menuju petrous humor, lalu menuju retina, lalu menuju saraf optik, dan yang terakhir menuju otak. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan majukan materi dari rekan saya. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suatu suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah alat pendengar yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga yaitu yang pertama telinga bagian luar, yaitu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengar. Yang kedua, telinga bagian tengah yaitu terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar yang meliputi mitril, landasan, dan sanguardi, dan saluran Eustachius. Yang ketiga, telinga bagian dalam yaitu terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Fungsi bagian indera pendengar yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengar mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Kemudian gendang telinga itu mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Kemudian 3 tulang pendengar yaitu tulang mitril, landasan, dan sanguardi mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke kolea atau rumah siput. Kemudian tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak.
pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian saluran Eustachius mempunyai fungsi menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Cara kerja telinga adalah sebagai berikut. Getaran suara menuju daun telinga, lalu menuju saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, lalu menuju 3 tulang pendengar, lalu menuju rumah siput, lalu menuju sel-sel rambut dalam organ kortil, lalu menuju sel saraf auditory, dan yang terakhir menuju otak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nisda Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu yang poin ketiga, yaitu poin indera pembau atau yang bisa disebut dengan hidung. Jadi hidung adalah indera yang digunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Nah, jadi serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas serabut lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendekati rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau bisa disebut dengan kemoreseptor. Nah, bagian-bagian dari hidung dan fungsinya itu yaitu yang pertama itu lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua itu rambut hidung. Nah, rambut hidung ini mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Nah, yang ketiga itu selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat penempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat itu serabut saat ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Nah, yang kelima itu saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Nah, cara kerja hidung tuh yaitu rangsang atau bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu ke saraf olfaktori, dan menuju ke talamus, lalu menuju ke hipotalamus, dan terakhir menuju ke otak. Nah, itu adalah bagian dari hidung dan fungsi kerjanya. Sekarang yang poin keempat yaitu indera pengecap atau bisa disebut dengan lidah. Nah, lidah itu adalah salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangnya rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Nah, kita juga bisa merasakan manis, asam, pahit gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi lidah itu bisa merespon berbagai jenis yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, pada lidah ini terdapat 2 kelompok otot, yakni otot intrinsik atau melakukan rangsangan melakukan sebuah gerakan halus, dan otot intrinsik yaitu melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah gitu dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Nah, pada bagian lidah yang berbintil-bintil itu disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf itu mengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu gitu yang berdasarkan letaknya pada lidah gitu. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit. Nah, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya itu untuk mengecap rasa manis. Nah, pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam yaitu jadi ada papila circumvallata, yang kedua itu papila filiformis, yang ketiga itu papila funciformis.
Nah, cara kerja lidah itu makanan atau larutkan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju medula oblongata, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju otak. Baik, cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang indera praba atau kulit. Kulit adalah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan, temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Contohnya, yaitu pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi oleh sebuah kapsul jaringan ikat. Umumnya, pada setiap jenis reseptor hanya bisa menerima satu jenis rangsangan saja. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai macam rangsangan, yaitu sebagai alat ekskresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Berikut merupakan bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama ada kulit ari, yang memiliki fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua ada kelenjar keringat, yang mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga ada lapisan lemak yang mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat, ada otot penggerak rambut yang memiliki fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah yang memiliki fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.